Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda, kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah. Bersama saya, Asri Nurani Rahmawati, mahasiswi Program Studi PGMI Angkatan 2022. Nah, di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang beasiswa Kisma yang ada di FITK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda pula. Kita akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, di sini saya sudah ditemani narasumber spesial kita hari ini, yang mana kita akan sharing-sharing dan berbagi cerita bersama dengan beliau. Nah, di sini sudah ada Mbak Mai. Halo Mbak Mai. Halo Mbak Asri. Oke, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Kuliahnya lancar Mbak? Alhamdulillah lancar Mbak. Kalau tugas-tugas aman? Aman dong. Alhamdulillah. Aman. Nah, teman-teman, jadi for your information. Nah, Mbak Mai ini sekarang merupakan Ketua HMPS Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi Mbak Mai ini sudah dilantik menjadi Ketua HMPS sejak bulan Februari awal tahun ini ya Mbak ya? Iya betul. Nah, gimana nih Mbak? Bisa sharing dong rasanya menjadi Ketua HMPS itu bagaimana sih? Rasanya jadi Ketua HMPS ya tentunya sangat menarik dan penuh tantangan. Gimana kita yang mulanya mahasiswa biasa yang hanya terfokus dengan kuliah gitu ya Mbak. Selama kita jadi ketua, tiba-tiba kita diberikan tanggung jawab lebih untuk bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan organisasi, gimana kita bisa mengkoordinasikan beberapa teman-teman di dalam satu himpunan tentunya untuk menuju tujuan yang sama sesuai dengan visi misi yang telah kita tetapkan gitu. Jadi ya gitu, penuh tantangan gitu. Wah, penuh tantangan ya Mbak ya. Betul. Jadi tidak mudah tetapi tetap dijalani gitu ya Mbak ya. Insya Allah. Masya Allah. Oke, selanjutnya gimana nih Mbak pengalaman-pengalaman yang Mbak dapatkan selama di HMPS? Oke, pengalaman tentunya yang awalnya bingung ya terkait pembagian waktu gitu. Selama jadi di organisasi mengikuti organisasi gitu ya. Iya. Kita bisa belajar lebih terkait manajemen waktu, pembagian waktu yang begitu kayak gimana gitu. Yang awalnya ketika ada waktu luang hanya dimanfaatkan dengan rebahan maupun scroll TikTok gitu ya. Jadi ketika kita punya kegiatan yang lebih daripada biasanya, kita berusaha untuk memanfaatkan waktu luang itu sebaik-baiknya gitu. Jadi banyak sih pengalamannya, insya Allah. Masya Allah. Jadi terutama manajemen waktu lah. Sekarang jadi lebih tertata seperti itu ya Mbak ya. Setelah menjadi Ketua HMPS. Oke. Nah, kemudian pasti di HMPS itu kan banyak ya Mbak ya anggotanya, nggak sedikit gitu. Dan pastinya berbeda-beda pula pemikirannya atau pandangannya setiap orang gitu ya. Gimana sih caranya Mbak Mai untuk menyatukan pandangan itu, menyatukan tujuan teman-teman dalam HMPS? Oke. Jadi sebenarnya itu tugas dari seorang pemimpin gitu ya. Bagaimana kita bisa memimpin suatu kelompok mana yang berasal dari individu dan latar belakang dan juga tujuan yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa membuat mereka untuk menuju tujuan yang sama sesuai dengan visi misi kita. Jadi di situ benar-benar tantangannya sangat besar. Jadi mungkin langkah awal saya sebagai pemimpin gitu, itu membangun komunikasi seefektif mungkin gitu. Dengan awal mungkin memberitahu mereka terkait visi misi kita itu seperti apa dan harus dipastikan mereka itu paham betul apa sih visi misi kita gitu. Kan nggak mungkin ya Mbak kalau kita menuju tujuan yang sama tapi mereka nggak paham sebenarnya kita mau kemana, kan ya susah gitu. Iya benar. Jadi langkah yang dilakukan Mbak Mai ini dengan cara berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan seluruh anggota agar memiliki tujuan yang sama. Begitu ya Mbak ya? Oke. Nah, ini menarik sih Mbak menurut saya. Apalagi pasca COVID-19 banyak bermunculan fenomena mahasiswa-mahasiswa yang enggan atau lebih tepatnya kurang tertarik minatnya untuk mengikuti organisasi.
Nah, kalau menurut Mbak Mai, pandangan Mbak Mai itu gimana Mbak? Kalau menurut aku sih pasti ada beberapa faktor gitu. Kenapa para mahasiswa sekarang itu kurang tertarik untuk mengikuti organisasi? Mungkin salah satunya itu mereka punya beban akademik yang sangat besar gitu, sehingga mereka tuh enggan untuk melakukan kegiatan di luar kuliah, takut kuliahnya keteteran ataupun gimana juga. Dan kemungkinan kedua itu mereka kurang paham terkait manfaat organisasi itu sendiri. Mungkin dengan adanya kegiatan terutama di himpunan yang mereka kira itu kurang relevan gitu. Jadi minat mereka itu sangat kurang gitu. Jadi nggak tertarik gitu. Mungkin gitu sih. Betul sekali. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memang ingin mencapai akademik yang maksimal. Jadi nggak maulah, nggak mau ikut organisasi. Padahal sebenarnya organisasi itu juga memiliki manfaat seperti itu ya Mbak ya. Betul. Kalau aku sendiri sih nggak cukup ya cari ilmu hanya duduk di bangku kuliah gitu. Justru kadang ilmu-ilmu itu didapatkan di luar perkuliahan, di luar jam kuliah gitu ya Mbak ya. Oke, jadi organisasi itu juga penting seperti itu ya Mbak ya. Sangat penting kalau bagi aku sih. Oke, sangat penting. Nah, gimana sih Mbak kalau dari Mbak Mai, upaya Mbak Mai yang bisa Mbak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi fenomena yang mana sekarang itu minat mahasiswa kurang terhadap organisasi? Oke, mungkin yang aku lakuin sekarang ya di himpunan PIAUD sendiri itu salah satunya dengan dari diriku sendiri gitu. Aku berusaha sebisa mungkin untuk menyeimbangkan antara organisasi atau kegiatan di luar dan juga akademik. Dari situ mungkin teman-teman ataupun orang terdekatku tuh bisa melihat, oh ternyata ikut organisasi tuh nggak membingungkan itu gitu, menakutkan itu gitu ya. Ternyata masih bisa juga kita seimbangkan dengan akademik gitu. Dan untuk di himpunan sendiri yang tak lakukan sekarang, mungkin dengan mengadakan kegiatan yang mana itu benar-benar memperhatikan kualitas kegiatan itu yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan mahasiswa sekarang. Nah mungkin itu bisa menyadarkan atau bisa mereka melirik kegiatan kita lah, oh ternyata banyak juga ya ikut manfaat daripada ikut organisasi itu sendiri, kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi upaya-upaya yang dilakukan Mbak Mai dengan cara mengadakan program-program kerja ya Mbak ya, yang itu bisa menarik perhatian mahasiswa, minat gitu. Para mahasiswa seperti itu ya Mbak ya. Jadi dengan cara membuktikan kepada mereka bahwa organisasi itu nggak melulu mengganggu kuliah gitu ya Mbak ya. Nah oke. Terakhir nih Mbak, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk mahasiswa yang ingin Mbak sampaikan, terutama itu tadi yang terkait minatnya berkurang terhadap organisasi? Oke, mungkin ini ya, ini nggak tahu apa, aku dari kecil memang suka banyak kegiatan gitu. Kalau menurut aku belajar tuh tidak cukup di bangku kuliah, duduk di bangku kuliah saja. Karena ketika kita di kampus itu menurutku kita hanya belajar mengenai teori dan teori gitu. Tapi ketika kita di luar atau di organisasi, kita bisa belajar banyak terkait pengelolaan waktu dan lain-lain gitu. Kita bisa mengasah soft skill kita. Terutama yang aku lakukan sendiri sekarang di ranah kepemimpinan gitu ya Mbak. Mengingat nanti kita bakalan turun ke masyarakat dan menghadapi masyarakat yang pasti banyak permasalahan seperti itu. Untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut Mbak Mai itu tidak cukup untuk hanya mendapatkan materi-materi di bangku perkuliahan. Nah, soft skill dan hard skill kita juga harus terus diasah untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, terjun di masyarakat seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekian teman-teman bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Mai selaku Ketua HMPS Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, terima kasih Mbak Mai sama-sama sudah bersedia datang dan sharing bersama kami di sini. Semoga kegiatan perkuliahannya lancar. Amin. Dan kegiatan HMPS-nya juga senantiasa diberi kemudahan. Amin. Terima kasih.
Nah, seperti itu teman-teman podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube FITK serta sosial media FITK yang lainnya. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.